menjelaskan tentang merkantilisme, pandangan elit politik yang menganggap bahwa perekonomian tunduk pada pemerintahan. Saya mengambil studi kasus ekonomi politik internasional berupa perdagangan sapi impor di Indonesia diambil dari perdagangan kerjasama Australia, Islandia, Amerika, Kanada, Jepang, dan Spanyol melalui proses analisis perundang-undangan dengan hasil pencapaian 653,982 ton. Harga jual daging sapi yang tinggi diakibatkan dengan biaya yang tinggi karena rangkaian produknya yang panjang, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jamie Kuan. Baik, berikutnya strukturalisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa seluruh warga dan hukum budaya yang dibangun sama dan tidak mencakup ekonomi, politik, budaya, dan sosial yang di dalamnya harus disamaratakan. Dan di sini saya mengambil suatu studi kasus, yaitu PT Freeport dalam teori ekonomi struktural yang berada di Papua, analisisnya di Papua, dan analisisnya adalah yang pertama, struktural global dalam sistem dunia berlaku eksploitasi dan berdominasi berdasarkan kepemilikan modal. Yang kedua, mekanisme dominasi sangat transparan di mana pihak dan upaya kecil mendapatkan keuntungan besar dan sebaliknya. Yang ketiga, sentralisasi kegiatan terletak pada ekonomi di mana menyelesaikan masalah menggunakan TNI. Dan yang terakhir, sistem politik sebagai alat berjalannya hegemoni. Berikutnya disampaikan Saudara Farhan. Perspektif liberalisme merupakan paham yang menghendaki kebebasan pasar, kebebasan individu, dan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pada perspektif ini saya mengambil studi kasus kerjasama luar negeri antara Cina dan Indonesia pada ekspor batu bara. Hubungan antara Indonesia dan Cina sudah terjadi sejak lama. Terlebih saja diberlakukannya ASEAN sejak lama. Terlebih saja China Free Trade Area, sebuah kesepakatan perdagangan bebas kawasan ASEAN dan Cina. Hal ini membuat Indonesia dan Cina memanfaatkannya untuk meningkatkan kerjasama sebagai salah satu cara mempererat kekerabatan antara dua negara di kawasan Asia Tenggara ini. Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya memanfaatkan anugerah tersebut menjadi sumber pemasukan negara. Salah satu komoditas yang diandalkan Indonesia adalah batu bara yang diekspor ke beberapa negara termasuk Cina. Adanya kebijakan yang diterapkan Cina seperti kebijakan tarif impor 0% dari Air Pollution Prevention and Control Action Plan mempengaruhi ekspor batu bara Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.